Suyer. Dan masih berharap orang lain membereskan kekacauan Anda. Di sini bersama Anda. Siapa yang bertanggung jawab? Tolong tanda tangani ini. Sung Ubay, Kau seorang kurir bau. Berani menceramahi kami. Tunggu. Bagaimana kau bisa masuk? Masuk. Di dalam penjara Feng Tian. Tidak ada masuk untuk yang hidup. Karena kau sudah di sini. Jangan harap bisa pergi. Dengarkan saya dulu. Sekarang. Bisakah saya bicara sekarang? Kau anjing kurang ajar. Pergi dan beritahu penjara Feng Tian. 800 jiwa yang telah tiada. Kau ingin mengirimku menemui penjara Feng Tian. 800 jiwa yang telah tiada. Apa kau pantas? berhenti. Menyuruhku berhenti. Baik, mendengar tentang kitab kehidupan dan kematian bisa menyembuhkan semua penyakit yang tidak bisa disembuhkan di dunia. Aku ingin meminjamnya untuk dilihat. Kitab kehidupan dan kematian adalah milik penjara Feng Tian. Kitab surgawi koleksi tertinggi. Kau seorang kurir bau. Berani lancang meminjam kitab kehidupan dan kematian. Apa aku pantas? Layak-layak. Nona Ye, selamatkan aku. Teknik medis unik penjara Feng Tian, semuanya ada di sini. Ambil ini. Terima kasih, Nona Yen. Tunggu. Penjara Feng Tianku adalah penjara malam gelap yang ditakuti. Iblis dan monster Jiangling. Namun dengan mudah dilanggar olehmu. Dan kau bahkan melukai para 7 bangsawan besar. Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Penjelasan untuk apa? Kau, siapa sebenarnya kau? Hanya satu orang yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Di mana saja? Sung Ubay, apakah itu kau? Namaku Suyan. Aku seorang pengantar barang. Biarkan dia pergi. Boye. Pemimpin geng serigala rakus. Bayin. Tidak berhenti memukul. Aku tidak akan lari lagi. Segera selidiki orang pengantar tadi. Ini buruk. Obatnya akan segera kedaluarsa. Halo istriku. Penyakit putri kita bisa diselamatkan. Kalau begitu kau lanjutkan saja pertemuannya. Aku akan ke rumah sakit sekarang. Ketua Tang, sampah itu sudah diurus untukmu. Ketua Aula, tahun Tianding ke-11. Yingwei Ketua Aula penekan iblis. Menundukkan iblis guntur. Menghilangkan hantu api. Mematahkan kejahatan angin. Melelehkan yaksha emas. Meminum darah 10 pemimpin iblis. Putra kelima keluarga Sumubai. Tiada tanding di dunia. Dianugerahi gelar guru kekaisaran dari Chu Agun. Dikenal sebagai pedang tajam bangsa. Berdiri di atas 10.000 orang. Diudu Ketua Aula telah memasuki 5 organ dan 6 fistranya. Memori dan kultivasi. Chen Tianyi. Semuanya rusak. Bahkan jika dia meminum obat ilahi, dia hanya bisa sadar selama 1 jam. 5 tahun telah berlalu. Batas ajalnya mendekat. Ketua Aula. Kau sudah bangun. Kau memanggilku apa? Ketua Aula. Ketua Aula. Jangan panggil aku ketua aula lagi. Aku tidak akan membuang kata-kata denganmu. Membuang-buang waktu. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk melihat putriku. Ketua Aula, jangan. Tuan Su. Kau hanya punya 2 pil penerus giok hitam yang tersisa. Jangan meminumnya kecuali benar-benar diperlukan.
Untuk apa kau tidur? Cepat bangun. Leng Wanmi. Sepanjang hari kau hanya tahu menangiskan. Wanmi. Ayah, Apa yang kau lakukan? Sampah. Aku sudah mencarimu sejak lama. Kemana kau menghilang? Aku ditabrak mobil tadi malam. Aku tidak bisa mengingat banyak hal. Makhluk tak berguna. Cepat tanda tangani surat cerai itu untukku. Mulai hari ini, kau dan aku. Dan jalan ini. Putuskan semua ikatan. Dokter bilang penyakit King Air baru saja membaik. Dia butuh istirahat dan pemulihan. Masalah di antara kita ini. Bisakah kita menundanya? Tentu saja tidak. Malam ini, di pesta pribadi keluarga Tang, tuan muda tertua keluarga Tang akan melamarku secara terbuka. Pernikahan rahasiaku denganmu harus berakhir. Sedangkan untuk jalan ini, rumah sakit sudah mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis. Kenapa kau tidak cepat keluar dari rumah sakit? Membuang-buang uangku setiap hari. Semua biaya King Air didapatkan dari aku bekerja paruh waktu. Tidak menghabiskan uangmu. Pintar juga ya. Kamu bahkan sudah belajar mandiri. Baiklah. Sepertinya 100.000 yuan ini, kompensasi perceraian. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Aku akan menandatangani perjanjian itu. Tapi aku tidak akan mengambil uang ini. ayah, apakah ibu akan meninggalkan kita? Tidak. Aku pribadi yang menyusun perjanjian perceraian ini. Ini penting. Kamu harus menandatanganinya. Lagi pula jangan panggil aku ibu lagi. King Air baru saja pulih dari penyakit serius. Jika ada apa-apa mari kita bicara di luar. Kau dan aku tidak ada lagi yang tersisa untuk dibicarakan di antara kita. Aku tahu kau meremehkanku. Tapi anak-anak tidak bersalah. Bagaimana bisa kau tega? Ayah, ada apa? Ayah baik-baik saja. Bisakah kita menunggu sampai King Air lebih baik? Kita baru saja bercerai. Kalian berdua, berhentilah berpura-pura menyedihkan di depanku. Ini karena kalian berdua. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku di depan orang lain. Ketua Tang dari grup Tianyi sudah mengejarku selama 2 bulan. Kali ini aku tidak berencana menolak lagi. Ibu, apakah ibu marah karena King Air sakit, menghabiskan banyak uang? Jadi ibu marah? Ya, jangan marah. Aku tidak akan diobati lagi. Jangan berdebat dengan ayah. Sudah ku bilang, jangan panggil aku ibu lagi. Jangan sia-siakan kesabaran terakhirku. Cepat tanda tangani surat-surat itu. Jangan marah lagi. Aku tahu selama 5 tahun terakhir. Aku belum bisa membantumu berbagi beban. Kau sangat kesal. Tapi aku juga melakukannya demi King Air. Dia menderita penyakit mematikan sejak kecil. Dia butuh seseorang untuk merawatnya. Tapi kondisinya sudah membaik sekarang. Aku juga bisa menyisihkan sedikit tenaga. Membantumu mengelola grup. Kamu seorang pengantar barang. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan akan membantuku? Ayah sangat mampu. Dia hanya kehilangan ingatannya. Dia tidak bisa mengingat banyak hal. Aku sudah menikah dengannya selama 5 tahun. Apa menurutmu aku tidak tahu kemampuannya? Anak-anak bicara omong kosong. Jangan anggap serius. Selain mengantar paket, aku juga melakukan pekerjaan sampingan. Mencuci piring untuk orang lain. Tentu saja ini semua pekerjaan yang tidak penting. Tapi aku akan mencari perusahaan yang layak untuk bekerja. Aku tidak akan membiarkanmu diremehkan oleh orang lain lagi. Ayah, Jarak antara kau dan aku bukan lagi sesuatu yang bisa diperbaiki. Dengan kamu mencari pekerjaan, kita bukan lagi orang dari dunia yang sama. Ambil 100.000 yuan ini dan cepat pergi ke dokter. Wanmi, Berapa lama lagi kamu akan terus menempel padaku? Berapa lama ini akan bertahan? aku tidak bermaksud untuk bergantung padamu. Aku ingin membantumu. Dalam 3 hari, untuk pemilihan ketua grup internasional Wendy, aku sudah membuat pengaturan untukmu. Nomor 1 di Chu Agun. Pemilihan ketua yang sedang berlangsung. Dan apa hubungannya denganmu? Sampah yang mengantar paket. Tang Lianseng. Maafkan aku ketua Tang, karena membuatmu menunggu. Kupikir aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Tidak apa-apa. Jadi kau sampah itu. Waning terlalu berhati lembut. Sampai benar-benar mempertahankanmu selama 5 tahun. Jika itu aku. 100.000 yuan. Cukup untuk membeli 2 nyawa. Apa maksudmu? Kau beruntung tadi malam, nak. Tanda tangani kertas itu dengan patuh. Dan cepatlah pergi. Kalau tidak, kau dan Jalang ini akan mati bersama di neraka. Coba sentuh putriku, aku tantang kau. Kau seorang pengantar paket. Berani menantangku. Biarkan kau menantangku. Aku akan membiarkanmu menantangku. Sampah mati berani menantangku. King Air, kau baik-baik saja. ayah, apakah ayah baik-baik saja?
Wan Ning, apakah sampah seperti ini benar-benar layak untuk kau percayakan hidupmu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Badai keuangan ini yang melanda Jiangling. Hanya keluarga Tang yang bisa membantuku. Keluarga Lin melewati masa sulit ini. Aku menyarankanmu untuk segera menandatangani perjanjian perceraian. Jangan terus mengganggu. Jika kamu terus mengganggu, itu tidak akan baik untukmu atau Cinge. Inya segera. Aku bisa saja. Tapi aku juga tidak ingin melihatmu ditipu. Perasaanku pada Wan Ning tulus dan jujur. Aku sudah berjanji akan membantu keluarganya keluarga Lin melewati krisis keuangan ini. Tidak sepertimu sampah ini yang hanya menggonggong di sana, tidak bisa membantunya sedikit pun. Kau binatang buas yang bahkan menyerang anak-anak. Ketulusan apa yang mungkin kau miliki? Sampah kau berani mengutukku. Lepaskan ayahku. Bangun, lepaskan aku. Aku akan membantaimu. Sialan mencari mati. Ketua Tang, ini tidak akan menimbulkan masalah kan? Jangan khawatir. Paling-paling itu gegar otak. Ini juga bagus. Biarkan dia menggunakan otaknya dan mengenali kenyataan. Suyun, cepat tanda tangani untukku. Memukul orang apalagi yang bisa dilakukan tinjumu? Nona Sulungyi, aku akan memberimu sebuah nasihat. Orang di depanmu ini tercela dan vulgar, hanya tahu kekerasan. Benar-benar sembrono, begitu kamu terlibat dengannya. Kamu akan benar-benar berada dalam masalah besar. Ketua Lin, seseorang seperti Anda yang menjilat orang berkuasa. Seorang wanita yang berbondong-bondong mengejar kekuasaan dan keuntungan. Benar-benar jarang terlihat. Tuan Su demi menyelamatkan putrinya. Terus memohon Anda untuk kembali dan bagaimana dengan Anda mengabaikan ikatan keluarga. Benar-benar tidak berperasaan sama sekali. Kamu sama sekali tidak berhak menuduhku. Dalam 5 tahun aku bersamanya, selain hanya tahu cara melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak, dia sama sekali tidak bisa memberiku bantuan apapun. Bahkan mungkin membawakanku kemalangan besar. Semua yang kau miliki diberikan olehku. Penuh kebohongan. Bagaimana kalau begini? Kamu segera berlutut di hadapan tuanmu datang dan mengakui kesalahanmu. Mengenai kejadian hari ini, kamu bisa memohon agar mereka melupakan yang sudah berlalu. Bagaimana jika aku tidak? Maka bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Dan Su Cinger, Ketua Lin, dan Tuan Su pasti buta. Sampai-sampai menyukai wanita sepertimu. Selain mengancamnya, agar dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Nona Ye, Anda demi seorang yang tidak jelas dan tidak berguna ingin memutuskan hubungan dengan kami. 5 tahun lalu, kakak menjodohkan aku dengannya. Tuan Su, sekarang adalah menantu bintang yang sedang naik daun dari keluarga Ye. Tuan Su selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Jadi orang tidak berguna ini adalah menantu keluarga Ye. Karena kasus jiwa iblis besar, keluarga Ye sudah sangat lama. Sekarang, mereka menemukan satu lagi untuk menjadi menantu tinggal. Bukankah ini mencari kehancuran mereka sendiri? Pria bermarga Su ini, keberuntungannya sebenarnya sangat bagus. Istri sebelumnya adalah ketua tercantik Jiangling. Dan tunangan saat ini lagi. Keturunan berjasa dengan kecantikan tiada tara. Jadi kenapa? Bukankah Nona Lin berkata, mereka sudah menikah selama 5 tahun, dan bahkan belum menyentuh satu sama lain. Hanya memikirkannya membuat saya merasa itu tidak sepadan baginya. Nona Ye, tolong minggir. Jika tidak benda di tangan saya tidak punya mata. 3 keluarga besar sudah berbicara. Anda tidak bisa lari. Aku akan menyatakannya dengan jelas di sini. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Su, berarti melawan keluarga Ye. Aku Yin Shiji bersedia menggunakan seluruh sumber daya keuangan keluarga Ye untuk melindungi Tuan Su. Meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Nona Ye, melakukan ini hanya akan berujung pada kehancuran bersama. Saya rasa tidak. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga terbesar kedua di Haojin, masih ada satu di atas mereka. Keluarga bangsawan nomor 1 keluarga Su. Dan keluarga Han saya telah dilindungi oleh keluarga Su selama beberapa generasi. Sebagai pembantu terpercaya keluarga Su, Nona Ye, bisakah Anda benar-benar bersaing dengan kami? Keluarga Ye juga dianggap keluarga terkemuka. Tuan tua Ye menghabiskan hidupnya dalam dinas militer, dan bahkan dihormati sebagai King Jun oleh atasan. Tapi status dan posisi ini, semuanya di bawah keluarga Su. Terlepas dari kekuatan atau reputasi, mereka tidak bisa menekan keluarga Su sedikit pun. Dan kami adalah bagian dari keluarga Su.
Bersaing dengan kami berarti bersaing dengan keluarga Su. Hasilnya akan mengerikan. Betapa mengerikan. Paling banter kekayaan keluarga Anda akan menurun. Paling buruk Anda akan dihapus dari daftar manusia. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat keluarga Su menghapusmu dari daftar manusia. Dihapus dari daftar manusia. Apa Anda Raja Yama? Atau Tuan Muda keluarga Su? Tidak juga. Semua dengarkan. Orang ini sudah berbicara omong kosong. Anda bukan apa-apa. Masih ingin menghapus nama kami. Jika Anda bukan orang gila, lalu apa Anda? Bocah. Kami sudah melihat kekuatanmu. Dengan hanya beberapa gerakan amatir itu, hak apa yang Anda miliki untuk membandingkan diri Anda dengan Tuan Muda Tang? Apalagi kami 4 keluarga besar. Ini tidak berguna. Jika Anda bisa mengusir kami, saya Shen Haorang akan menjadi yang pertama berlutut dan memanggil Anda kakak. Jika begitu, keluarga Zhu Sayu bersedia menjadi anjing Anda seumur hidup. Apa yang dikatakan semua orang itu benar. Aku hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin aku memiliki kemampuan sebesar itu untuk bisa mengusir 4 keluarga besar yang hadir di sini dari jajaran? Tapi aku tidak mampu melakukannya. Bukan berarti Nona Ye tidak memiliki kemampuan ini. Selama Nona Ye mengatakan sepatah kata, nasibmu akan lebih buruk daripada Huang Jingyu. Tuan Su, Sisi akan melindungimu dengan sekuat tenaga, tapi aku takut aku juga tidak mampu. Jangan khawatir, mereka hanya sekumpulan bocah yang mencoba menakutimu. Nona Ye berkata, selama dia menelepon 1 kali, kau akan menangis memanggil ayah dan ibumu, dan menyerah. Cukup Suyen. Bahkan jika keluarga Yi kuat dan memiliki perusahaan besar, itu tidak sanggup menyelamatkan. Bencana tak terbatas sepertimu. Ketua Lin, tolong jangan menunjuk-nunjuk atau mengkritik tunanganku. Seperti kata pepatah, suami bernyanyi istri mengikuti. Apa yang dikatakan Tuan Su adalah apa yang ingin aku katakan. Dia tidak hanya mewakili aku, tetapi juga mewakili seluruh keluarga Ye. Aku ingin atas nama keluarga Sumu untuk mengusir 4 keluarga besar Jiangling. Benar tidak bisa menunggu semenit pun. Sulin jangan tidak tahu berterima kasih. Tundukkan kepalamu dan minta maaf kepada Tuan Su sekarang. Semuanya masih ada waktu, kalau tidak, Huang Jingyu adalah kamu berikutnya. Nona Ye, apakah kamu benar-benar ingin demi orang seperti itu untuk menjadikan 4 keluarga besar sebagai musuh? Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kedua belah pihak hanya akan menderita kerugian besar. Ketua Lin, tolong ingat, Suyun dia bukan. Kamu akan menyesalinya. Pasangan yang serasi. Yi Zizi, Anda tidak berpikir satu panggilan telepon Anda bisa mencapai kantor Tuan Muda keluarga Sukar? Bagaimana sekarang? Untuk melindungi seseorang yang tidak tahu diri, Anda Nona Ye juga telah belajar menipu dan memperdaya. Perlindungan keluarga Ye tidak memadai, menyebabkan Jiangling hampir kosong. Dikenal di seluruh jalan dan gang, bahkan Tuan Muda keluarga Su menganggapnya tidak dapat dipercaya. Anda bilang satu panggilan telepon Anda bisa menghapus kami dari daftar. Tidakkah Anda pikir Anda menipu anak berusia 3 tahun? Keluarga Ye sebagai keluarga kedua Hao Jing selalu berselisih dengan keluarga Su. Anda bilang, kecuali Tuan Muda keluarga Su sudah gila. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bertindak melawan kami? Berhenti bicara omong kosong dengannya. Naga hitam serang. Pergi. Itulah sebabnya aku bertindak. Apa kamu tuli? Apa kamu tidak dengar Tuan Muda Huang bilang? Dia bercanda. Kau. Wan Ming, maafkan aku salah. Sekarang King Er dalam kondisi kritis dan membutuhkan setetes darah esensi penyelamat hidupmu. Bisakah kamu kembali bersamaku dulu? Selama King Er baik-baik saja, aku bisa melakukan apapun yang kamu minta. Diam. Kamu merusak suasana hati Tuan Muda Huang dan mengacaukan investasi 200 juta milikku. Dan kamu masih ingin aku menyelamatkan seseorang. Kamu bermimpi. Jika kamu tidak berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Huang hari ini, kamu bisa lupakan untuk keluar dari pintu ini. Wan Ming. Hai. Kabar buruk, Tuan Su. Ketua awal kecil sedang shock. Setetes darah vital itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dikirimkan? Wan Ming, King Er tidak bisa bergerak sekarang.
Apakah benar bahwa jika aku hanya berlutut, kamu akan bersedia ikut denganku? Aku akan berlutut. Maaf. Dibilang anjing dan kamu benar-benar jadi anjing. Dibilang berlutut, kamu benar-benar berlutut. Apakah kamu tidak punya malu? Ikutlah denganku ke rumah sakit sekarang. Tunggu. Kamu ingin Wan Ning pergi ke rumah sakit bersamamu. Kamu harus menunjukkan ketulusan. Pesta pribadi kami ini bernilai 1 miliar. Baiklah, aku akan memberimu diskon. Kamu bayar 200 juta. Dan aku akan membiarkan Wan Ning pergi ke rumah sakit bersamamu. Bagaimana? 200 juta. Bagaimana aku bisa membayarnya? Bagaimana kalau begini? Aku akan kembali dan memeriksa buku harianku. Pasti ada cara. Tunggu. Dia berlutut. Tapi ini belum dijilat bersih. Jilat, jilat, jilat. Kau harus menjilatnya untukku. Orang kelas bawah memang rendahan. Disuruh berlutut kau masih tidak mau. Kau pikir ini cukup? Kamu keterlaluan. Keterlaluan. Kamu hanya berandalan rendahan yang melakukan pekerjaan serabutan dan mengantar paket. Apakah orang sepertimu bahkan disebut manusia? Di mata kami, kamu bahkan tidak sebaik anjing. Wan Ning. King Er tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wan Ning, aku mohon padamu. Tolong cepat ke rumah sakit. Wan Ning, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Ayah, kamu hanya bisa memakan ini saat seseorang mengganggumu. Makanlah, telanlah, dan kamu bisa melindungi King Er. Obat. Aku ingin King Er. Di mana obatku? Apel, Kambur, mau obat? Panggil aku kakak. Kakak akan membiarkanmu makan. Panggil. 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 Soyun, kamu terlihat benar-benar menjijikan sekarang. Kamu. Kamu mau makan? Mau makan? Kalau kamu mau makan, aku akan memberimu makan. Diberi kotoran anjing oleh Tuan Muda Tang pun akan kau lahap. Orang kelas bawah itu murahan. Bajingan malang. Hanya rendahan murahan. Orang miskin memang murahan. Orang murahan. Orang murahan. Miskin. Jadi kamu pantas menjadi rendah. Mulai sekarang. Ini. Aku yang berkuasa. Siapapun yang banyak bicara akan mati. Soyun, kamu gila. Rakyat jelata rendahan. Beraninya kau melukai Tuan Muda Tang, penjaga. Soyun, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Len Wan Ning, kamu yang tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sebagai seorang ibu, kamu mengabaikan putrimu. Namun kamu bergaul dengan sampah ini. Kamu tidak pantas menjadi ibu King Er. Sialan kamu berani memukulku. Ikutlah denganku ke rumah sakit. Mimpi saja. Soyun, apa kamu tidak mengerti? Penampilanmu telah merusak masalah penting keluarga Lin. Pesta penempatan pribadi hari ini adalah untuk keluarga Tang. Tuan Muda khusus mengumpulkan dana untukku. Dan kamu tidak hanya memukul Tuan Muda Tang, tetapi bahkan merusak pesta penempatan pribadi. Apa kamu tahu apa konsekuensi dari melakukan ini? Terus terang, bukankah Nona Lin hanya melakukannya demi uang? Nona muda dari keluarga Ye. Ye Zizi, cucu dari Tuan Tua Ye Qingjun. Ye Zizi, kepala penjara Fengtian. Nona muda keluarga Ye. Benar-benar dia. Kenapa dia ada di sini? Yin Sisi dari keluarga Ye. Atas nama Tuan Su saya mengajukan tawaran untuk membeli setetes darah penyelamat hidup Anda Lin Wan Ning.
Apakah 200 juta ini cukup? Jika tidak cukup, keluarga Ye akan menawarkan 200 juta lagi. Tuan Su, saya minta maaf. Saya datang terlambat. Ini 200 juta tunai yang Anda inginkan. Ini milikku. Apa yang kumiliki adalah milikmu. Cantik, kau tidak salahkan. Apakah 200 juta ini benar-benar untuk Su Yeon? Ini hanya 200 juta. Selama Tuan Su berbicara. Jangankan 200 juta, 2 miliar 20 miliar. Aku bisa menyuruh orang mengantarkannya. Ketua Lin, uang tunai 200 juta yang Anda inginkan telah dikirim. Bisakah saya pergi dengan Tuan Su untuk menyelamatkan putrinya sekarang? Aku. Nona muda, bolehkah saya bertanya, apa hubunganmu dengan Su Yeon? Tuan Su. Sangat mirip dengan seorang teman lama saya. Teman lama. Sangat mirip. Aku mengerti, tapi yang berarti kamu tidak punya hubungan. Uang tunai 200 juta ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Wan Ning, jika kamu pergi bersamanya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku masih punya urusan penting yang harus diurus. Sedangkan sisanya, kita bisa bicarakan nanti. Nyawa King Air di ujung tanduk. Dia sama sekali tidak bisa menunggu. Tidak sabar. Kalau begitu berlututlah di sini dan tunggu perlahan. Aku beritahu kau. Demi Nona muda Ye, pelanggaranmu yang menyinggungku barusan akan dikurangi separuh hukumannya. Sekarang berbaringlah di tanah. Dan menggonggonglah seperti anjing 2 kali untukku. Lalu merangkaklah mengelilingi area itu sekali. Dan kau bisa keluar. Apakah kamu serius? Tentu saja, tidak bisa melakukannya. Aku akan menyuruh orang masuk dan membunuh ikan itu. Kau. Saya tidak salah dengarkan. Anda ingin Tuan Su berlutut dan bertingkah seperti anjing. Nona muda Ye, apakah kamu mungkin salah paham tentang anak ini? Kesalahpahaman apa? Anak ini hanya suami tersembunyi Ketua Lin. Dia dipelihara oleh Ketua Lin di rumah selama 5 tahun. Dia tidak tahu apa-apa selain hidup dari seorang wanita. Jadi kenapa? Justru karena ini, Ketua Lin memutuskan hubungan dengannya. Tapi orang ini tidak tahu berterima kasih. Mengabaikan 100.000 kompensasi yang diberikan Ketua Lin kepadanya. Dia bahkan lari ke sini untuk membuat masalah. Baru saja, dia pakai kekerasan jatuhkan Tuan Muda Huang. Dan mencoba secara paksa membawa pergi Ketua Lin. Oleh karena itu, dia adalah orang yang tidak pantas disimpati. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Orang yang 2 kali menyewa pembunuh untuk membunuhku adalah kamu kan? Leng Guaning, Tang Liang Seng munafik, dan berperilaku seperti binatang buas. Kepatuhanmu sepenuhnya padanya menjerumuskan keluarga Lin ke dalam jurang. Omong kosong. Wan Ning, kamu lihat. Perhatian dan kepedulianku padamu di mata orang ini adalah alasan untuk menjebak dan memfitnah. Orang rendahan memang orang rendahan. Benar-benar menjijikan. Nah, kamu baru saja menyerangku. Sekarang aku akan mencekikmu sampai mati. Tuan Su tepat sasaran. Jadi Anda marah karena malu. Bukan begitu. Nona muda Ye, ayahku dan Tuan tua Ye, kita bisa dianggap keluarga. Apakah kamu akan memilih untuk percaya padaku? Atau memilih untuk percaya pada orang ini? Kamu. Tentu saja saya memilih untuk percaya. Tuan Su, Nona Nona muda Ye, aku membantumu. Apa maksudmu dengan ini? Anda menyerang Tuan Su untuk membantuku. Nona muda Ye, kamu harus tahu, dia hanyalah sampah yang diusir. Aku tahu, dia sangat mirip dengan kenalan lamamu. Tapi itu hanya kemiripan. Angsa dan burung pipit sama-sama burung, tapi yang satu di langit, dan yang satu di tanah. Nona muda, aku benar-benar takut kau akan tertipu. Ketua Tang benar. Melemparkan 200 juta ini pada anak bau. Benar-benar sia-sia. Tuan Su, apakah Anda masih mengingat saya? Nona Yer, kamu salah mengira aku orang lain. 200 juta tunai. Aku akan meminta seseorang mengantarkannya ke keluarga Lin. Pemilihan ketua dalam 3 hari. Aku sudah menentukannya untukmu. Wan Ning, cepatlah datang ke rumah sakit bersamaku. Nona Ye, kau lihat, orang ini bukan hanya tidak berguna, tapi juga sakit. Pemilihan ketua. Kekuatan pengambilan keputusan akhir berasal dari Hao Jing, keluarga bangsawan nomor 1 keluarga Su. Benar, benar. Jadi kau juga bermarga Su ya? Kau tidak ingin memberitahuku bahwa kau adalah tuan muda keluarga Su kan? Tuan muda keluarga Su adalah keponakanku. Kau punya cukup nyali. Mengapa kau tidak mengatakan saja kau adalah Kaisar Langit? Keluarga Lin berada di ambang kehancuran.
Hanya tamu terhormat yang hadir di sini, yang bisa menyelamatkannya. Tapi kau sangat tak hormati penyelamat keluarga Lin. Apa kau mencoba membuat keluarga Lin kita binasa? Benar. Cinger bilang kau punya identitas kedua. Sepertinya identitas keduamu adalah pembawa sial. Kamu ingin tahu? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Identitasku. Itu di atas tanah luas dan puncak awan ini. Masih di atas tanah luas dan puncak awan. Aku akan mencari seseorang sekarang juga. Untuk menguburmu di bawah tanah. Aku sudah lama mendengar bahwa Ketua Lin diam-diam menikah dan punya anak. Tapi aku tidak pernah menyangka dia benar-benar akan menemukan anak bodoh untuk menjadi suaminya. Itu benar-benar memalukan. Kau membongkar pernikahan rahasia kita. Membuatku tidak bisa menghadapi siapapun. Apa kau puas dengan hasil ini? Nyawa King Er di ujung tanduk. Kamu sama sekali tidak peduli. Haruskah kamu benar-benar hanya melihatnya meninggal sebelum kamu puas? Omong kosong. Su King Er menderita penyakit kronis. Pemberitahuan kondisi kritis bahkan sudah dikeluarkan. Dan kau benar-benar mengatakan bahwa setetes darah Wan Ning bisa menyelamatkannya. Ini hanyalah fantasi. Kurasa kau orang ini hanya ingin menahan Wan Ning untuk mencegahnya melesat menuju kesuksesan dan melepaskan beban sepertimu. Jadi begitu, Suyun. Orang sepertimu yang tidak tahan melihat orang lain sukses. Seharusnya aku sudah lama tahu sifat aslimu. Kamu percaya dia bukan aku? Tentu saja aku percaya padanya. Ketua Tang bisa memberiku pesanan 1 miliar yuan dan membantuku mencapai puncak dalam pemilihan ketua. Tapi kau selain membawa pengaruh negatif padaku, bahkan membuat keluarga Lin mempermalukan diri sendiri. Nona Ye, kau lihat. Di keluarga Lin dia hanyalah sampah tak berguna menantu numpang tinggal. Ketua Lin, sebagai ketua tercantik Jianglin, benar-benar menikahi anak bau. Seleranya benar-benar unik. Ketua Han, kau salah paham. Dia dan aku hanya suami istri di atas kertas. Kalau bukan karena melihat mereka sakit dan menyedihkan, aku sudah lama mengakhiri semuanya dengannya. Aku tahu itu. Ketua Lin berbudi luhur dan menjaga diri. Bagaimana mungkin dia menemukan anak bau untuk menjalin hubungan? Jadi selama 5 tahun terakhir, dia hanya menjadi pajangan. Lin Wanning, jangan paksa aku. Aku bisa memberimu dan keluarga Lin kekayaan dan status. Tapi begitu juga, aku juga bisa mengambilnya kembali segera. Suyun, aku memberimu 100.000 untuk pergi menemui dokter. Bukan untukmu berbicara omong kosong di sini. Baiklah jika semua yang dimiliki keluarga Lin diberikan olehmu. Kalau begitu ambil kembali, karena aku tidak peduli. Meskipun kekuatan keluarga Lie tidak sebesar 4 keluarga besar yang hadir di Jiangling, mereka tetaplah keluarga terkemuka. Kau sungguh katakan itu milik keluarga Lin adalah karena kau memberikannya kepada mereka. Kau begitu hebat. Mengapa kau masih hidup seperti anjing? Ketua Tang, kau tidak perlu percaya padanya. Dia menderita amnesia beberapa tahun terakhir ini. Kadang baik, kadang buruk. Kadang-kadang dia seperti anjing gila. Wani, aku hanya merasa kasihan padamu. 5 tahun terakhir ini dia tinggal di rumahmu. Makan makananmu, minum minumanmu, memakai pakaianmu. Jika kau memelihara anjing, setidaknya ia akan mengibaskan ekornya padamu. Tidak seperti dia. Dia hanya tahu cara merusak urusanmu. Ketua Lin, kau cantik dan baik hati, tapi sayangnya anjing yang kau pelihara tidak manusiawi dan menggigit tangan yang memberinya makan. Cukup, Suyun. Masih ada ruang untuk memperbaiki keadaan. Cepat tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Kepada Tuan Muda Tang dan Tuan Muda Huang. Dan pergi dari sini. Membuatku menundukkan kepala dan mengakui kesalahanku. Maka kepala mereka semuanya harus jatuh ke tanah. Cukup. Hati-hati. Bahkan seniman bela diri naga hitam bukan tandingannya. Tidak peduli. Nah, sekolah seni bela diri keluarga Tangku. 300 penjaga harimau sudah dalam perjalanan. Aku sarankan kau dalam 10 menit mengakhiri hidup untuk menebus dosa. Kalau tidak, ini tidak akan hanya sekadar rasa sakit tangan yang terputus. Tuan Su, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kamu benar-benar melukai aku dan Tuan Su. Bagus. Kalau begitu kamu bisa tinggal di peti mati di penjara Fengxian. Nona Sulung Ye, Anda terlalu naif. 7 raja vassal besar penjara Fengxian sudah lama tidak puas dengan Anda. Apakah Anda pikir kata-kata yang Anda ucapkan sekarang masih berlaku?
Chen Wang segera memimpin anak buahnya untuk menumpas dan menangkap keluarga Tang. Apa? Apakah Chen Wang menelepon Anda dan berkata, dia tidak bisa diganggu karena sedang menangani urusan resmi? Kalau begitu izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Chen Wang dan yang lainnya saat ini sedang bermain mahjong di keluarga Shen. Nona Sulung Ye, apa kau masih tidak mengerti? Kediaman keluarga Ye akan runtuh. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawa untuk keluarga yang akan mundurkah? Tingkat kedua. Tuan Su serahkan tempat ini padaku. Kamu pergi dulu. Setelah aku selesai menangani ini, aku akan meminta maaf padamu Tuan. Aku minta maaf kemampuan Si Yi tidak cukup. Dan aku telah membuatmu kehilangan muka karena mengikutiku. Waning, kau lihat. Seseorang punya banyak pilihan dalam halnya pria. Memilih dengan benar dan melesat ke puncak. Memilih dengan salah dan jatuh 1000 jam. Nona muda tertua Ye adalah contohnya. Suyen bunuh diri dan akui kesalahanmu sekarang. Dan keluarga Yi serta Qing'er masih bisa diselamatkan. Jika aku mati, siapa yang akan menjaga King Er? Kau. Aku sudah memiliki kehidupan baru. Jika kamu mati, maka biarkan Qing'er mengurus dirinya sendiri. Kejadian malam ini bisa saja dihindari. Tapi karena kekeras kepalaanmu, kamu tidak hanya membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga melibatkan keluarga Ye. Sekarang 4 keluarga besar telah bersatu, membentuk sangkar besi. Malam ini, Aula Penekan Iblis. Ketua Aula Penekan Iblis. Chen Wang, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Tidak heran. Hanya dengan satu kata dari Tuan Su, Tuan muda keluarga Su ini langsung menekan 4 keluarga besar. Tidak heran. Tiba-tiba ada kekuatan dari atas. Ditempatkan di Jiangli. Dan secara khusus menginstruksikan saya. Penjara Fengqian kami. Apapun yang terjadi, harus memastikan Tuan Su tidak menderita kerugian sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang bisa seperti Tuan muda keluarga Su. Hanya satu kata yang bisa menekan seluruh Jiangling. Jika ada, maka orang ini pasti Ketua Aula Penekan Iblis. Kau bicara omong kosong. Sama seperti dia. Tidak ada yang mau dia bahkan sebagai figuran. Ketua Penekan Iblis itu, ternyata dia. Hanya kau yang akan percaya itu. Su Mubei putra kelima keluarga Su. Memimpin 100.000 pasukan penekan iblis. Tak terkalahkan kemanapun mereka pergi. Tiada tanding di dunia. Dijuluki sebagai Guru Kekaisaran Chu Agung. Gelar, Pedang Bangsa. Berdiri di atas 10.000 orang. Jika kau tidak ingin mati, maka segera berlututlah sekarang juga. Chen Wang gila. Dia benar-benar tidak berguna. Satu lagi yang tertipu. Kepala penjara Fengqian yang bermartabat. Sebenarnya adalah badut total. Jika ini sampai tersebar, itu akan menjadi bahan tertawaan. Tidak heran Chen Wang ingin keras kepala menentang kita. Jadi begitu. Ternyata dikalahkan oleh bocah ini. Terinfeksi kegilaan oleh anak ini. Kau bilang dia adalah ketua aula penekan iblis. Mana buktinya? Sebagai ketua aula dan juga guru kekaisaran Chu. Untuk apa dia sembunyikan identitas dan datang ke tempat seperti tempat terpencil ini? Apa kau pikir? Ada yang salah dengan otaknya? Atau kami? Sangat bodoh. Aku tidak mengerti. Aku hanya tahu bahwa dia pasti tokoh penting itu. Tidak salah lagi. Chen Wang gila. Seseorang bawa Chen Wang ke dokter. Aku rasa Chen Wang baru saja naik pangkat. Persis seperti Fan Jin yang lulus ujian kekaisaran. Dia sudah gila karena kegembiraan. Kau harus percaya padaku. Dia benar-benar itu. Chen Wang, gunakan otakmu. Jika kau bilang dia adalah orang yang berdiri di atas 10.000 orang, pedang bangsa, lalu mengapa saat Nona Ye dipermalukan, dia tetap acuh tak acuh? Lalu mengapa saat semua orang menekan keluarga Ye, Yu Zizi tidak berdaya untuk membantah? Dia bisa tetap tenang dan santai. Dia adalah ketua aula penekan iblis. Menurutku, dia adalah pecundang total. Kau benar. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai, ketenaran dan keuntungan kosong ini, apa gunanya? Kasus nomor 0 apa? Atau rencana untuk mengepung dan menumpas Raja Iblis? Mulai sekarang, mereka tidak ada hubungannya denganku. Yizizi, 5 tahun yang lalu, yang memberimu janji adalah aku. Su Mubei, yang meninggalkanmu, dan hidup bersama Lin Wanning selama 5 tahun. Juga aku Su Mubei pelindung tanah air. Tapi aku hanya kehilangan orang ini, yang paling kucintai. Ketua aula penumpas iblis ini. Dan pewaris keluarga Su. Dibandingkan denganmu,
hanyalah lelucon. Kau cukup pandai ikut-ikutan. Aku baru saja selesai bicara. Dan kau sudah ikut-ikutan. Jadi jika aku berkata, aku akan bermain dengan semua wanitamu. Satu persatu. Apakah kau juga akan ikut? Tuanmu datang. Aku punya hadiah yang sudah lama ingin kuberikan padamu. Kau hanya seorang anak kecil. Sampah macam apa yang mungkin bisa kau berikan padaku? Ini adalah harta. Untuk mengirimmu ke kematianmu. Tuanmu datang. Kau binatang terkutuk. Kau melukai para putraku. Aku akan melawanmu sampai mati. Nah, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Memberontak. Sepenuhnya memberontak. Benar-benar lancang. Kau benar-benar berani. Melukai seseorang di depan Dewa Taishan. Aku rasa, kau benar-benar tidak tahu diri. Soyeon, Anda berhati hitam. Semoga Anda mati mengenaskan. Saya pasti buta waktu itu membawa Anda kembali ke keluarga Lin. Yang benar-benar buta adalah aku. Lin Guanning, tahu mengambil orang yang kucintai selama 5 tahun. Hutang ini, bagaimana seharusnya diselesaikan? Kau menyia-nyiakan 5 tahun masa muda putriku. Kami bahkan belum meminta uang darimu. Dan kau di sisi lain, malah menuduh balik kami. Aku sudah melihat orang tak tahu malu. Kamu paling tak tahu malu. Cukup, Soyeon. Buang kasih sayangmu yang sia-sia. Anda mengatakan hal-hal ini sekarang. Bukankah hanya untuk sepenuhnya mengikat Nona Ye, membuatnya mencurahkan isi hatinya kepada Anda, agar dia tidak meninggalkan Anda saat ini? Trik-trik Anda yang biasa ini, sudah lama saya melihatnya. Tuan Su, Liontin Gift ini, bukankah ini milik putri Anda? Peristiwa 5 tahun yang lalu, apalagi yang kau ingat? Saya ingat wajahnya. Ingat Liontin Gift ini. Saya juga ingat kita. Kita pernah punya anak, tapi anak itu ditukar. Apakah mereka memberitahumu bahwa anak itu sudah meninggal? Bagaimana Anda tahu? Karena aku sungguh baik. 5 tahun yang lalu, untuk membalas kebaikan, aku datang ke Jiangling melalui Liontin Gift ini, yang kutemukan saat itu. King Er yang diasuh di keluarga Lin. Itulah mengapa aku salah mengira Lin Guanning adalah dirimu. Untuk mencegah Raja Iblis menargetkan keluarga Lin. Tapi untuk membuat Lin Guanning percaya bahwa dia hanya perlu mengandalkan dirinya sendiri. Untuk mencapai Wending, aku selalu diam-diam, berdiri di belakang keluarga Lin. Jika aku tidak bertemu denganmu lagi. Jika bukan, karena penyakit serius King Er, aku mungkin tidak akan pernah tahu. Yizizi, kaulah yang seharusnya kutemui. Tuan Su, saya tidak bermimpi kan? Maaf. Aku terlambat. Bukan penampilan yang buruk. Tapi kesabaranku sudah habis. Para pria, seret sampah ini keluar untukku. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Cari jodoh lain yang cocok. Dan biarkan Nona Yi masuk ke kamar pengantin malam ini. Kalian sekumpulan sampah. Apa mata anjing kalian buta? Bawahan Anda, salam ketua olah. Bangun. Para pengganggu ini, seret mereka semua keluar untukku. Ketua Aula. Soyeon, apakah dia benar-benar ketua Aula penekan iblis? Ini tidak mungkin. Ini pasti aktif. Figuran sepertinya bisa kau temukan banyak di jalanan. Soyeon, kau berulang kali merusak rencanaku. Terakhir kali di tempat keluarga Tang. Kali ini adalah di acara yang sangat dinanti-nantikan. Pemilihan ketua Wendin. Ayah harus membantuku membalas dendam. Aku berharap bisa memakan daging dan tulangnya. Dewa Taishan, anak ini sudah menginjak-injak kita semua. Apa kau masih akan menoleransinya? Bajingan, aku tidak peduli apakah kau ditemukan di suatu tempat untuk menjadi figuran di sini. Hentikan sandiwara ini segera sekarang. Hanya Yang seharusnya menghentikan sandiwara ini adalah kalian. 4 keluarga besar Jiangling telah dihapus dari daftar. Hari ini, panel juri pemilihan Wending dengan ini dibubarkan di tempat. Kalian bisa pergi sekarang. gadis kecil, kau bisa makan apapun yang kau mau. Tapi jangan bicara omong kosong. Menyuruh kami ingat pemilihan Wending ini. Apakah masih akan dilanjutkan? Perwakilan keluarga Su, Dewa Taishan belum berbicara. Oh gadis kecil, kualifikasi apa yang kau miliki? Perwakilan keluarga Su. Dia tidak pantas. Aku tidak layak. Mungkinkah Tuan yang membayar untuk menyewamu berakting? Dia layak. Hanya beberapa dari kalian. Bahkan tidak sepadan dengan ludahku. Dalam 3 menit, Hadal Oriental akan dikepung oleh pasukan bersenjata. Jika kau tidak ingin dikubur bersama anak ini, maka berlututlah dan mohon padaku. Soyeon, mungkinkah Anda hanya bisa bersembunyi di balik wanita? Seperti orang tak berguna. Membiarkan mereka membelamu. Sekarang, kau punya pendukung baru. Apa kau berencana meninggalkan Nona Ye?
dan beralih ke kesayangan barumu. Nona Lin, saya sarankan Anda berhati-hati dengan perkataan Anda. 4 keluarga besar Jiangling dan keluarga Tang sudah dibawa ke pengadilan. Dan Anda, apa Anda yakin ingin menjadi yang berikutnya? Terima kasih atas pengingatnya, tapi aku khawatir dengan kemampuanmu. Kau tetap tidak bisa menyentuhku, dan kau sama sekali tidak bisa menyentuh keluarga Lin. Anda begitu percaya diri. Suyun, bukankah kau selalu bertanya padaku, mengapa hanya dalam 5 tahun singkat keluarga Lin bisa bangkit begitu cepat? Menjadi milik Jiangling, perusahaan bisnis yang sangat dicari. Bukankah kau ingin tahu bagaimana aku menghasilkan uang pertamaku? Bagaimana kau mendapatkannya? Itu semua karena Dewa Taishan. 5 tahun lalu saat kau pergi, aku pikir kita sudah berakhir. Aku tidak menyangka kau diam-diam membantu keluarga Linku. Jadi ternyata 5 tahun lalu, orang yang memiliki hubungan dengan Wan Ning kami ternyata adalah Dewa Taishan. Apa? Jadi kau, anak dalam perutmu adalah anaknya. Pria yang bisa membuat Lin Waningku melepaskan segalanya secara alami adalah yang tertinggi. Tuan Ji, kau kembali kali ini untukku kan? Ketua Lin, jika kau tidak mengingatkanku tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu, aku pasti sudah lama lupa. Bagiku kau adalah hanya mainan. Apa yang kau katakan? 5 tahun lalu di Hotel Emperor, kau memanfaatkan tubuhku dan kemudian pergi begitu saja. Sekarang kau memberitahuku bahwa itu hanya permainan. Apa kau tahu bahwa demi kau, aku rela menikah diam-diam dengannya. Aku berjuang sekuat tenaga untuk mencapai ketinggian yang kau raih. Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Aku sudah benar-benar lupa. Ngomong-ngomong, Yijiang Shangyuan hanya inginkan satu wanita. Hanya satu. Nona Ye, jika kau bersedia kembali, aku jamin keluarga Ye akan kembali ke jalur yang benar. Jiang Sangyuan, jika kau tidak menikahiku, aku akan memberitahu semua orang identitas aslimu. Wanita, diam. Jika kau tidak membiarkanku tenang, aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Dengarkan baik-baik semuanya. Apa Dewa Taishan? Apa perwakilan keluarga Su? Hanyalah topengnya. Identitas aslinya? Aku bilang, diam. Jiang Sangyuan, kau sangat kejam. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan tetap mengatakannya. Identitas aslinya adalah jiwa iblis ras iblis, Chen Xiong. Semua orang baru saja melihat kondisi mental Ketua Lin sedikit tidak normal. Sekarang, dia ingin berkolusi dengan orang tak berguna ini untuk menjelek-jelekanku. Apakah kalian percaya apa yang dikatakan wanita gila? Apakah kalian percaya Lin Wanning? Apakah kau bosan hidup? Dewa Taishan adalah pilar Jiangling kita. Mengapa kau berbicara omong kosong? Bahkan jika Dewa Taishan punya hubungan itu denganmu, hanya itu. Dulu, bagaimana kau bisa mengatakannya saat ini? Sekarang, kita semua perlu bersatu melawan musuh bersama dan tidak membiarkan orang tak berguna ini berhasil. Ketua Lin, putraku belum mati, dan kau sudah terburu-buru meninggalkan kami, mencari pria baik untuk menikah lagi. Tuan Tua Tang, putriku tidak bermaksud begitu. Ketidakmaluan keluarga Linmu, aku benar-benar menyaksikannya sekarang. Keluarga Lin mereka awalnya hanyalah orang kaya baru kelas rendah. Jika bukan karena dukungan Ketua Tang, hari ini dia Lin Wanyu dan keluarganya yang berjumlah 3 orang tak layak berdiri di sini. Keluarga seperti Lin yang menentang atasan mereka dan adalah pengkhianat seharusnya segera diusir dari Jiangling. Aku meminta Dewa Taishan untuk menjatuhkan hukuman. Sita semua milik keluarga Lin, semua properti, dan usir mereka dari klan. Dewa Taishan, tolong ampuni keluarga Lin kami. Ini semua salah putriku. Keluarga Lin kami akan memutuskan hubungan dengannya. Ya. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah, maka selesaikan masalah dengan Lin Wanning. Tolong jangan biarkan kami terlibat bersama. Ayah. Ibu. Aku tidak punya putri sepertimu. Aku memberitahumu, kau hanyalah putri angkatku. Jika bukan karena kemampuanmu menghasilkan uang, aku sudah lama menyuruh ayahmu untuk mengusirmu dan si tak berguna itu keluar. Dalam hidupku, yang paling kubenci adalah
Orang yang berkhianat, pengkhianatan, hanya memiliki satu hasil. Juga, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Kebohongan yang kau ucapkan itu, siapa yang akan mempercayainya? Bagaimana jika aku percaya? Kau percaya? Kau akan segera menjadi orang mati. Apa gunanya kepercayaanmu? Aku sangat penasaran. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian untuk berani berbicara padaku seperti ini? Aku akui. Wanitamu sangat cakap dalam bertarung, tapi tidak peduli seberapa cakap Bill. Bisakah dia menahan 3.000 prajurit lapis baja keluarga Su, Tuan Muda keluarga Su, dan pasukannya? Akan segera tiba. Pertunjukanmu sudah benar-benar berakhir. Ketua Lin, mengapa Anda begitu yakin? Dia adalah Raja Iblis Chen Xiong. Dia sendiri yang memberitahuku. Dia berjanji padaku bahwa selama aku membantunya melarikan diri dari pengejaran olah penekan iblis, dia bisa memberiku segalanya dan pencapaian puncak seumur hidup. Kata-kata wanita gila, apakah kau percaya? Palsu. Itu pasti gertakan. Lin Wanning, untuk mendekati Dewa Taishan, kau benar-benar tidak akan berhenti. Ini persis seperti Wan Ning. Kau akan menjadi menantu keluarga Tangku. Dalam hal ini, kau harus belajar lebih banyak dari Lian Shen. Adapun mereka, beban, tanggungan, kau sama sekali tidak boleh lunak. Tuan tua Tuan Muda, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pelayan keluarga Tang. Chen Wang dari penjara Feng Tian membawa lebih dari 800 petugas polisi dan mengepung seluruh kediaman Tang. Mereka tidak hanya membawa semua teman Tuan Muda yang datang untuk berbisnis, pergi semua. Mereka juga memintamu, Tuan tua Anda, untuk secara pribadi bekerja sama dalam penyelidikan. Apa katamu? Pasti itu Yi Zizi lagi. Kekuatan keluarga Ye sudah hilang. Dia demi pria ini sampai menghabiskan seluruh harta keluarganya. Keluarga Ye tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. 2 hari kemudian, keluarga Ye pasti akan binasa. Tuan tua, perwakilan keluarga Su, Dewa Taishan, telah tiba secara pribadi. Chen Wang dan yang lainnya sudah pergi. Dewa Taishan sekarang berada di halaman Sampin, menuntut agar keempat keluarga besar, dan Anda, dan Tuan Muda, segera pergi untuk membahas masalah penting. Dengan Dewa Taishan memimpin keluarga Tang. Apalagi penjara Feng Tian miliknya. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak bisa menyentuh kami. Kunjungan Dewa Taishan kali ini seharusnya masih untuk pemilihan besar dan penepungan serta penumpasan keluarga Ye. Apapun yang terjadi, pemilihan ini kami bertekad untuk menang. Lian Shen, Paul dan Wan Ning sama sekali tidak boleh menghambat kami. Wan Ning, untuk berjaga-jaga, aku akan mencari seseorang untuk menyingkirkan pria itu. Kau hanya perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk pemilihan. Aku mengerti. Suyun, salahkan dirimu sendiri. Adapun Cinge, kamu juga yang menyakitinya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Periksa hasil darah putih. Ketua Aula. Ketua Aula. Shen Tianyi. Bagaimana kondisi putriku? Tuan Su Anda bisa tenang. Kondisi Nona sudah sangat membaik. Benarkah? Tapi bukankah kau bilang bahwa kau masih membutuhkan setetes darah esensi Lin Wanning untuk membuat ramuan obat penyelamat nyawa? Mungkinkah Wanning? Pihak Ketua Lin, kami sudah menghubungi mereka berkali-kali, tapi tanpa hasil apapun. Sebaliknya, Nona Ye bagaimanapun juga. Yi Zizi. Ya, Nona secara alami bergolongan darah panda RH negatif. Golongan darah ini adalah 1 dari 10 juta, dan Nona Ye sama persis dengannya. Beberapa jam yang lalu, kami sudah mengekstrak darah segar Nona Sulung Ye dan menjadikannya ramuan obat besar, dan memberikannya kepada Nona untuk diminum. Sungguh kebetulan. Oh ya, bagaimana kondisi Yi Zizi? Nona Sulung Ye terluka parah 5 tahun yang lalu. Cedera semacam ini membutuhkan pemulihan bertahun-tahun. Ketua Aula, mohon maafkan bawahan Anda karena lancang berbicara. 5 tahun yang lalu, Anda berada di Jiangling, menghalangi ras iblis, membalikkan keadaan. Akibatnya Anda keracunan parah oleh judu. Dan malam itu, kebetulan menyelamatkan Anda dan wanita yang memiliki hubungan dengan Anda. Apakah Anda yakin itu Ketua Lin? Apa maksudmu? Bawahan Anda tidak akan berani karena masalah ini terlalu aneh. Oleh karena itu, bawahan Anda diam-diam mengirim seseorang untuk menguji DNA dari rambut Ketua Lin. Bicara cepat. DNA Ketua Lin tidak cocok dengan DNA Nona. Mereka bukan ibu dan anak. Bukan ibu dan anak. Ketua Aula.
Ayah, tidak perlu berlatih lagi. Aku sudah siap. Sekarang kita tinggal menunggu 4 keluarga besar dan Dewa Taishan untuk mengambil tempat duduk mereka. Sangat bagus. Sangat bagus, Lian Shen. Posisi itu milikmu malam ini. Ayah, jangan khawatir. Kami tidak akan mengecewakanmu. 4 keluarga besar telah tiba. Xian King, Tuan Ping, Mereka di sini. Mereka semua sudah tiba. Tang Tua, seleksi ini. Dewa Taishan telah secara pribadi menunjuk Anda untuk memimpin. Anda tidak boleh menunjukkan pilih kasih dan mempermalukan kami. Kamar dagang Jialing kami. Para tetua yang terhormat, yakinlah, ayahku menangani masalah secara tidak memihak, jujur, dan tidak korup. Meskipun aku adalah kandidat utama untuk posisi ketua Wending ini, ayahku akan memperlakukanku sama, tanpa mencari keuntungan pribadi. Lian Shen, saya hanya bercanda. Karena Dewa Taishan telah mendorong Anda ke posisi ini. Kami, sebagai juri, tentu saja semua memihak Anda. Terima kasih atas kebaikan kalian. Bahkan jika aku bisa duduk di tahta ketua, itu juga akan menjadi jasa kalian semua para tetua. Sebagai junior, di masa depan, aku juga akan mendengarkan kalian. Dia bisa diajari. Jangan khawatir. Suaraku, keluarga Zhu kami, hanya akan memilihmu, Liang Shen, dengan dukungan kami. Kursi King Jun ini milikmu dan bukan yang lain. Hei Tang Tua, orang yang kau temukan itu untuk menjadi umpan boneka itu, kenapa? Minjil, Han Sanqian adalah satu-satunya putra keluarga Han. Han Shuren benar-benar punya niat membunuh seperti itu. Mungkinkah itu benar-benar karena Yi Zizi? Nona muda Ye. Sanqian. Sanqian meremehkan orang. Sanqian tidak tahu tinggi langit dan dalamnya bumi. Sanqian pantas mati. Bunuh atau potong-potong aku. Terserah kau. Aku mohon kau mengampuniku. Jika kau hanya akan mengusirku dari keluarga Han, aku tidak akan punya cara untuk hidup. Tuan Muda Han, masalah ini belum bisa dipastikan. Apa kau yakin Yi Zizi ini yang melakukannya? Bagaimana jika masih ada keadaan tersembunyi lainnya? Bagus sekali. Aku benar-benar tidak percaya. Keluarga yang akan merosot. Kemampuan apa yang dimilikinya untuk memerintah Tuan Muda keluarga Su? Tuan Su, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Keluarga Su karena perintahmu. Berlaku segera. Kalian, bukankah kalian bilang bahwa Nona Mudaya hanyalah nama kosong? Han Sanqian sudah jatuh. Siapa lagi yang tidak yakin? Aku Shen Haoran. Aku akan membunuhmu hari ini. Bahkan jika Buddha datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Hari ini aku akan menawarkan 20 juta untuk mengambil nyawa anjing ini. Serang. Penjara Fengtian Tuan Feodal Agung Yu telah tiba. Para penguasa feodal Agung Yu. Chen Yu. Paman ketiga, kau datang tepat pada waktunya. Nona muda Ye dari penjara Fengtian menyalahgunakan kekuasaannya, terlibat korupsi dan malpraktik demi satu orang. Tidak ragu untuk melukai Tuan Muda Huang, menghancurkan keluarga Huang. Sedangkan untuk Jiangling kita kehilangan kelompok bisnis besar. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan Nona muda Ye. Dan orang bernama Suyon ini, dia menggunakan nama mantan suami ketua Lin sebagai dalih. Masuk ke sini, tidak hanya melukai Tuan Muda Huang, tetapi juga melukaiku. Bahkan mengencingi wajah ketua Tam dan keluarga Tang. Orang ini adalah pelakunya. Dia pantas mati 10.000 kali. Tidak bisa dimaafkan. Kau, apa yang ingin kau lakukan padanya? Paman ketiga, aku tahu Jiangling selalu diatur oleh Modan. Para tuan feodal lainnya bersama-sama. Jika terjadi sesuatu seperti bawahan menyinggung atasan, atau masalah mencari keuntungan pribadi, dan memutarbalikan keadilan, menurut hukum Chu Agun, mereka harus dipotong kakinya dan diasingkan. Bajingan. Kau, Nona muda Ye. Baru saja aku sedang menangkap pelakunya. Ditambah lagi jalanan macet sepanjang jalan. Jadi, aku terlambat. Maaf, Tidak masalah. Paman Sheikh, kenapa kau bersikap seperti ini padanya? Dia adalah seseorang yang mencari keuntungan pribadi dan memutarbalikan keadilan. Namun kau masih begitu menghormatinya. Nona muda Ye dan aku adalah rekan kerja. Sebuah sapaan tidak terlalu berlebihan kan?
Tentu saja Paman Chen secara alami tidak akan memandang sosok boneka seperti ini. Keluarga Ye yang dulu sangat megah. Sekarang itu hanya gedung tinggi yang akan runtuh. Jika bukan demi King Jun, kami juga akan berurusan denganmu. Apa katamu? Paman ketiga, bukankah kau baru saja bertanya padaku bagaimana cara menghadapi orang ini? Lihat, semua orang di sini adalah orang kita. Hari ini kau dan Paman Chen bisa kembali dulu dan beristirahatlah dengan tenang. Serahkan semuanya padaku di sini. Aku jamin aku akan membereskannya dengan bersih, tanpa meninggalkan bukti apapun. Kau ingin membunuh mereka untuk membungkam mereka. Seorang blasteran kotor yang pantas mati. Jadi kenapa kalau aku membunuh mereka? Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kau yang mengajariku ini? Pergi sana. Kau bicara omong kosong. Aku menyatakan sebelumnya, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Karena Tuan Muda sudah menjelaskan pendiriannya, maka aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Paman ketiga, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Anak durhaka. Kau ingin mencari mati sendiri. Jangan menyeret. Apa yang ingin kau katakan? Tidak bisakah kau bicara baik-baik, Paman ketiga? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada keluarga Shen dan kau. Dua lengan atau dua kaki? Kau pilih. Tidak, Paman ketiga, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ingin menelepon ayahku. Aku ingin memberitahu Tuan Besar. Tuan Besar tidak akan membiarkanmu lolos. Paman ketiga, cepat lepaskan aku. Ayahmu sendiri hampir tidak bisa melindungi dirinya. Sedangkan Tuan Besar, dia DICU. Nyawanya di ujung tanduk. Ini semua salahmu, karena menyinggung tokoh sebesar itu. Anak durhaka, pergilah ke neraka. Nona muda Ye, penjelasan dari keluarga Shen. Apakah kau puas? Karena sudah begitu, saya dengan rendah hati meminta Nona muda Ye untuk berbicara baik tentang kami di hadapan Tuan. Kami akan pamit sekarang. Ini tidak mungkin. Yi Zizi benar-benar membawa Tuan Muda keluarga Su. Tuan Tang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Muda Tang, Tuan Muda Chu, mengapa kita tidak berdamai dengan mereka? Kalau tidak, aku benar-benar takut. Apa yang akan dilakukan keluarga Su mereka kepada kita selanjutnya? Tidak mungkin. Perwakilan keluarga Su punya kesepakatan bisnis besar dengan ayahku. Kesepakatan bisnis ini, kepala keluarga Su tiba. Susando. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Keluarga kita tidak punya anak durhaka sepertimu. Aku, Tetua Zu. Apa ini? Kau beritahu aku orang-orang di pintu itu. Semuanya kau panggil. Ya benar. Bagus. Kalau begitu biar ku beritahu. Tuan besar keluargamu akan tiba di sini dalam 5 menit. Jika kau tidak ingin kaki anjingmu dipatahkan olehnya, suruh semua orang itu segera pergi. Jadi kita lanjutkan atau tidak? Sepertinya Tuan Tang sudah kehilangan kendali. Kalian pergi dulu. Tuan Tang, bagaimana dengan uang tugas para saudara? Aku akan menyelesaikan pembayaran dengan kalian nanti. Minggat, pergi. Paman Zu, bisakah kau memberitahuku sekarang apa yang sebenarnya terjadi? Ayah kau tidak benar-benar dipanggil oleh Yi Zizi ini kan? Bagaimana mungkin keluarga Yenmu bisa begitu mampu untuk memerintah 4 keluarga besar? Ayah, kau bocah. Keluarga Zu kita memegang 30 miliar dalam saham. Dan semuanya menyentuh batas bawah menit demi menit. Semua eksekutif senior kita sudah ditangkap. Kau bocah yang tidak tahu mati. Apakah kau ingin seluruh keluarga Zu kita dikubur bersamamu? Ayah, apa yang kau bicarakan?
Putramu tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Tapi itu tidak penting lagi. Tidak ada waktu untuk menjelaskan padamu. Seseorang, tangkap dia. Seret Zuwenhao keluar untukku. Patahkan kakinya. Buat dia tidak berguna. Juga. Zuwenhao, aku memberitahumu lagi. Mulai sekarang, hubungan ayah anak antara kau dan aku berakhir di sini. Seret dia keluar. Ayah, lepaskan aku. Sekarang, ini benar-benar giliran keluarga Tang kita. Ketua Tang tolong tetap di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan menelan penghinaan ini hari ini. Setelah ini aku akan pergi ke rumah nona muda tertua Ye untuk meminta maaf secara langsung. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tunggu. Apakah Nona Sulung Ye mengizinkanmu pergi? Ketua Tang benar-benar orang sibuk yang pelupa. Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin membunuhku? Warning ini karena kau. Aku mengadakan perjamuan pribadi ini. Sekarang juga karena kau. Aku dalam kesulitan seperti ini. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Ketua Lin, bukankah kau punya hubungan di masa lalu dengannya? Cepat bantu kami memohon belas kasihan. Suyun. Demi keluarga Linku yang telah mendukungmu selama 5 tahun. Segera minta Nona Ye untuk berhenti di sini. Apakah keluarga Linmu yang mendukungku selama 5 tahun? Aku kan yang setia pada keluarga Lin. Membantumu mencapai posisimu saat ini. Kata-kata sombongmu ini mungkin bisa menipu Nona Ye, tapi hanya itu. Siapa yang akan percaya kalau dikatakan keluar sana? Baiklah, kalau kamu tidak menghargai hubungan lama, maka aku mendukung Su Qinghar selama 5 tahun. Bisakah kamu begitu saja mengabaikan kebaikan dan kebajikan besar selama 5 tahun ini? Kau bersikeras menyelamatkan keluarga Tang. Aku bisa memahaminya. Kalau begitu suruh Tang Liangseng berlutut dan menelan kata-kata yang baru saja diucapkannya. Suyun, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Mereka memutus jalan hidupku, menginginkan nyawaku. Kau pikir aku keterlaluan? Nona Sulung Ye, kau putuskan apa yang harus dilakukan. Si tidak berguna ini tidak ada habisnya ya. Aku memberitahumu, jangan kau lupakan. Kau hanya simpanan nona muda tertua Ye. Ketika nona muda tertua Ye bosan bermain denganmu, dia akan membuangmu seperti sampah. Saat itu, apakah keluargamu bahkan akan memiliki saat itu? Kau. Nona Sulung Ye, kami mengaku kalah. Biarkan kami pergi kali ini saja. Pergi sana. Suyun, aku memperingatkanmu. Jika kamu tidak berhenti dan melepaskan Tuan Muda Tang, demikian pula, aku juga tidak akan menyelamatkan nyawa Su Qinghar. Ketua Lin, kamu benar-benar tidak berperasaan. Sebagai ibu Su Qinghar, kamu malah membantu orang luar dan meninggalkannya. Dia memaksaku melakukan semua ini. Kau sampah tidak berguna. Bukankah kau sangat mampu? Aku tidak percaya bahwa kau bahkan akan meninggalkan nyawa putrimu sendiri. Sekarang nyawa putrimu ada di tangan Ketua Lin. Ketua Lin bilang tidak. Cukup. Masalah hari ini berakhir di sini. Lin Wanning dan Tuan Su akan pergi ke rumah sakit. Nona Ye, suami bernyanyi, istri mengikuti. Ini yang kau katakan. Apakah kau pergi atau tidak? Tergantung pada satu kata dari Kutang Liangshen. Adapun jawabannya, itu tergantung pada penampilanmu, Suyun. Lancang. Kamu sudah melihat nasib 4 keluarga besar. Jangan mencari kehancuranmu sendiri. Kau sebaiknya mengerti dengan jelas siapa yang mengendalikan situasi sekarang. Suyun, kau tidak menginginkan nyawa putrimu lagi. Tuan Tua Tang telah tiba. Ayah. Tuan Tua Tang. Semua yang baru saja terjadi, aku sudah tahu. Benar-benar pantas menjadi putraku. Penuh perhitungan. Banyak kakao. Setidaknya tidak seperti keempat orang tua bodoh itu, yang tertipu hanya dengan beberapa kata dan mengosongkan kekayaan keluarga mereka.
Ayah maksudmu? Nona Yel, harus kuakui, kau sangat cerdik. Menggunakan tipuan untuk mengelabui langit dan menyebarkan informasi palsu. Kau membuat tempat keluarga besar dan penjara Feng Tian hancur berantakan. Jadi semua ini palsu. Itu adalah keluarga Shen, keluarga Zhu, dan keluarga Han. Bodoh. Aku secara khusus berkonsultasi dengan agen keluarga Su Tuan Jian, dan hasil yang kudapatkan sama seperti yang kubayangkan. Keluarga Su tidak mengeluarkan perintah untuk memasukkan kita dan 4 keluarga besar ke daftar hitam. Ini semua adalah informasi palsu Ye Zizi. Ye Zizi, betapa beraninya kau. Aku bertanya-tanya 3 hari yang lalu. Agen keluarga Su sudah memerintahkan bahwa selama pemilihan Direktur Wendin, keluarga Ye harus dikepung dan ditekan. Aku bingung. Bagaimana mungkin tuan muda keluarga Su menarik kembali perkataannya dan tiba-tiba ingin membantu keluarga Tu? Jadi kaulah yang menyebabkan masalah. Ye Zizi, kau menyebabkan kesalahan besar seperti itu. Menyebabkan Jiang Ling kehilangan ratusan miliar. Bahkan King Jun tidak bisa melindungimu. Agen keluarga Su. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Ada banyak tokoh yang lebih penting yang belum pernah kau dengar. Agen keluarga Su dikenal sebagai Dewa Taishan. Adalah harimau gunung di kalangan militer dan politik. Bahkan kakek Mona Yil King Jun harus memberinya muka. Soyun, kamu menyinggung tokoh penting dan mendorong keluarga Yi ke jurang tak berujung. Apakah kamu punya rasa malu sama sekali? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Sekarang aku sudah melepaskan keluarga Tan. Bisakah kau pergi menyelamatkan King Er sekarang atau tidak? Kau benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Bisakah aku merepotkan kalian berdua untuk datang lagi, bunuh ikannya, dan makan dagingnya? Tang Liangxiang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalikan Ketua Lin kepada Tuan Su. Atau Nona sulungnya, jam berapa sekarang? Dan kau masih memikirkan orang ini? Masalah malam ini akan segera menyebar ke Haojing. Jabatan publikmu akan segera hilang. Terlebih lagi, King Jun, Tuan Tua Hill. Aku takut Pia dibuga harus pensiun. Atau kalau tidak, apa kau benar-benar berpikir kau punya hak untuk mengatakan? Atau kalau tidak padaku sekarang? kamu. Aku sudah memanggil Chen Yu kemari. Kalian semua tidak pantas bertarung dengan Tuan Su. Nona Sulung Ye, ada apa denganmu? Aku mendengar desas-desus bahwa Nona Sulung Ye menderita penyakit serius. Bagaimana bisa kau kambuh lagi? Pemilihan untuk posisi teratas sudah dekat. Keluarga Ye sudah di jalan buntu. Jangan bicara soal menunjuk Chen Wang. Bahkan seorang perwira biasa. Kau tidak akan punya wewenang untuk memindahkan mereka lagi. Mulai sekarang Jiang Ling, milik keluarga Tang kami. Bocah, aku lihat kau sudah kehilangan keluarga Ye. Apa yang kau punya untuk melawanku? Aku sarankan kau berlutut sekarang dan jilat tanah ini sampai bersih untukku. Jika kau menjilatnya dengan cara yang membuatku senang, aku bahkan mungkin membiarkanmu tinggal dan membiarkanmu melihat bagaimana aku bermain dengan wanita yang sentuh bahkan belum pernahkah. Kau, lepaskan. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu dan putrimu membayar dengan nyawa kalian. Suyun, lepaskan aku. Baiklah. Aku akan melepaskan. Kau makhluk lantang. Beraninya kau mematahkan pergelangan tangan putraku. Aku tidak akan mengampunimu. Ayah, dia tidak akan sombong lama. Orang-orangku akan segera tiba di sini. Hari ini, aku pasti akan mengirimmu bertemu Raja Yama. Tuanmu datang, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bocah ini hanya tahu cara menyerang diam-diam. Jika itu pertarungan langsung, dia sama sekali bukan tandinganku. Leng Guanning, selama kau bersedia menyelamatkan King Er, entah itu 1 miliar atau 10 miliar, aku akan memberikannya padamu. Tapi jika kau berulang kali gagal memperbaiki dirimu, maka keluarga Linmu akan menghilang bersama mereka. Pergi. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Ayah, jangan khawatir. Mereka tidak bisa pergi. Orang-orangku sudah tiba. Bahkan jika mereka berjalan keluar dari gerbang utama ini,
Mereka harus kembali dalam keadaan horizontal. Tuan Su, cepat pergi. Aku sudah menyuruh Chen Wang untuk mengurus bagian belakang. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Adapun putrimu, aku akan membantu seseorang mencarikan jalan untukmu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu harus segera pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kau. Halo. Ikan hidup itu sudah keluar. Ingat. Cincang ikannya. Buang ke sungai. Tuanmu datang. Apakah kita benar-benar harus memutus jalur kehidupan mereka? Bagaimana dengan keluarga Ye? Orang yang melakukan hal besar harus kejam. Anda sedikit mirip dengannya. Tapi itu hanya kemiripan. Terima kasih sudah membantu saya. Tapi Suyen, keluarga Su bukanlah seseorang yang bisa Anda provokasi. Apakah Anda mengerti? Hampir saja. Tertipu olehmu. Menyamar sebagai keluarga Su. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Seseorang. Jangan terburu-buru. Ini dia. Hadiah keluarga Su. Dewa Taishan. Pedang upacara. Hadiah keluarga Su telah tiba. Dewa Taishan Jing Xiangyuan. Mengapa Anda tidak berlutut untuk menerima hadiah? Nah, kau lihat itu. Kau masih mengaku sebagai sesepuh keluarga Su. Hadiah keluarga Su untukku sudah tiba. Setelah aku menerima hadiahnya, hari kematianmu akan tiba. Jiang Xiangyuan. Menerima hadiah keluarga Su. Jiang Xiangyuan seorang pelayan keluarga Su. 10 tahun pengabdian. Memperoleh restu majikan. Sebagai balas jasa atas perjuangannya, 3 wanita tercantik Hao Jing dijadikan hadiah. Tuan Muda Su. 3 wanita cantik yang dianugerahkan sungguh tiada tanding. Dewa Taishan sangat dipercaya oleh keluarga Su. Dan hari ini, di hadapan banyak tokoh berkuasa, menganugerahkan hadiah, benar-benar membuat kami sangat iri. Benar. Setelah Dewa Taishan menerima hadiah, hari kematian anak itu akan tiba. Dewa Taishan memang luar biasa. Selamat Dewa Taishan, diakui lagi oleh pemimpin keluarga Su. Tiga wanita yang sangat cantik. Aku Jiang. Dengan senang hati akan menerimanya. Mulai sekarang, jadilah pelayan keluarga Jiang. Aku tidak akan menganiaya kalian di masa depan. Kau, badut pencari perhatian. Bukankah kau bilang kau adalah sesepuh keluarga Su? Aku menekanmu di depan umum. Keluarga Su. Tapi aku justru dapat 3 wanita cantik. Masih mau pakai nama keluarga Su. Untuk membantu keluarga Yi bangkit kembali. Aku akan menonton sandiwaramu ini. Bagaimana itu terungkap? Kontrak pernikahan telah diselesaikan. Pergi undang tunangan Dewa Taishan. Babi, apa yang dianugerahkan oleh tuan keluarga Su? Bukankah itu 3 wanita cantik? Ini, bagaimana bisa mereka 3 babi? Bukankah ini mengutuk Dewa Taishan sebagai lebih buruk dari babi dan anjing? Apa artinya ini? Apakah kepala keluarga Su membuat kesalahan? Pada tubuh ketiga orang ini, semuanya membawa token Xuan Huang keluarga Su. Dapat diverifikasi kapan saja. Dewa Taishan, apakah kau puas dengan kontrak pernikahan ini? Aku akhirnya mengerti. Dia adalah Su Mubai. Dia adalah Su Mubai. Chen Wang, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Su Mubai sudah meninggal. Bawahan Anda Chen Liang. Salam kepada ketua. Di saat dia menggoda putraku dan meninggalkan si tidak berguna itu, sama persis. Hanya dalam 5 tahun singkat, keluarga Linmu dari bengkel kecil melonjak menjadi keluarga berpengaruh kelas 1 di Jiangling. Selama periode ini, kau Lin Wanning. Berapa kali kau menjual tubuhmu? Pikirkan tentang itu. Aku merasa kotor hanya dengan memikirkannya. Cukup. Pernahkah Anda berpikir, jika ini yang disebut Dewa Taishan benar-benar Raja Iblis Chen Xiong, maka kalian semua berkolusi dengan musuh luar, bersalah karena berkolusi dengan sekte iblis. Menurut hukum, 9 generasi kerabat Anda akan dipenjara. Yi Zizi, kau pikir kau siapa? Jangan lupa, keluarga Yan Mutu dan muda masih di tanganku. Jika kau tidak patuh, ketika pasukan keluarga Su tiba, kalian semua akan tamat. Tuan muda keluarga Su telah tiba. Sule,
sepanjang hidupku. Aku benar-benar bisa melihat Tuan Muda. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Tuan Muda tertua keluarga Su. Dia adalah tokoh nomor 1 di Chu Agun. Yi Zizi. Tuan Muda keluarga Su telah tiba. Kau tidak punya kesempatan sekarang. Selamat datang Tuan Muda. Bangun. Tuan Muda, ada beberapa orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Membuat masalah di sini. Aku baru saja akan membersihkan mereka. Ketika kau tiba, bawahanmu menangani masalah ini dengan buruk. Mohon hukum bawahanmu Tuan Muda. Kau menanganinya dengan baik. 5 tahun telah berlalu. Aku sebenarnya baru tahu sekarang bahwa kau memiliki identitas kedua. Tuan Muda, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Kau akan segera tahu. Junior Musulin menyapa paman kakak kelima. Bangun. Apel, paman kakak kelima. Tuan Muda keluarga Su. Benar-benar berlutut kepada pecundang. Seorang pecundang. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang di hadapanmu ini adalah pewaris pertama keluarga Su kita. Su Mubai. Paman buyut kelima. Jika kau adalah pewaris pertama keluarga Su, lalu bagaimana dengan Tuan Muda keluarga Su? Tuan Muda. Seperti namanya. Hanyalah Tuan Muda. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Ini tidak mungkin nyata. Tuan tua King Junye telah tiba. Tuan tua Ye. Orang tua Immediate Rooming menyapa Tuan Besar keluarga Su. Kakek, bukankah Anda diancam oleh Dewa Taishan? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua palsu. Untuk bekerja sama dengan Tuan Besar keluarga Su, kakek sengaja menampilkan pertunjukan yang menyentuh hati untuk mereka. Tujuannya adalah untuk mengungkap identitas mereka sebagai Raja Iblis. Identitas. Chen Xion, 5 tahun kau disakiti tanpa henti. Sebagai Raja Iblis dari sarang Iblis, kau bersembunyi di mana-mana, rela jadi anjing keluarga Su. Namun, hari-hari seperti itu akhirnya berakhir. Tuan Muda, selama 5 tahun, demi keluarga Su, aku memang telah mengerahkan banyak upaya. Kau sama sekali tidak boleh mendengarkan fitnah orang-orang ini. Kau masih tidak mau mengakui bahwa aset 100 miliar Jianglin berasal darimu. Hanya saja aku terhambat oleh tidak adanya bukti dan belum bisa bertindak melawanku selama ini. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh? Tidak, tidak seperti itu. Melihat keadaan sekarang, tindakan terbaikmu adalah untuk menyerah. Hanya beberapa dari kalian mengira kalian bisa menghentikanku. Sulien, aku tidak menyangka bahwa demi orang ini, kau bahkan akan mengkhianatiku. Sepertinya malam ini, kalian semua mati di sini. Kalau kau minta maaf sekarang, Paman Buyut kelima mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, hanya ada satu hasil. Karena aku berani datang, aku sudah membuat perangkap tanpa celah. 3.000 prajurit lapis baja di luar pintu sudah menyelesaikan penyergapan mereka. Hanya dengan satu perintah dariku, tempat ini akan menjadi abu. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Kalian para manusia Vanner mengira aku iblis. Kalianlah yang seharusnya takut. Selama aku menginginkannya, kalian semua akan berubah menjadi mayat. Sulien, jika kau ingin hidup, maka patuhlah mentransfer aset triliunan itu ke akunku. Jika tidak, Kalau tidak, apa? Aku benar-benar menyesal. 5 tahun yang lalu, tidak membunuhmu dengan satu serangan telapak tangan. kau, siapa itu? 3.000 prajurit lapis baja di luar pintu, kalah di tangan balai penumpas iblis. Aku awalnya berencana untuk membawa semua orang di sini kembali dan menginterogasi mereka satu persatu. Ini semua salahmu, karena terlalu tidak sabar. Kau adalah orang dari balai penekan iblis itu. Tahun ke-11 Tianding, Ketua Olah Penekan Iblis Yingwei, menundukkan iblis petir, melenyapkan hantu api, memutus angin jahat, melelahkan yaksha emas, meminum darah 10 kepala iblis, mengeksekusi 800 roh jahat, tak tertandingi di dunia, diangkat sebagai guru kekaisaran Agung Chu, bergelar pedang bangsa, berdiri di atas 10.000 orang. Benar-benar kau. Ini semua salahku. Karena terlalu buta.
Suyun. Tidak. Sumubai, apa kau benar-benar orang legendaris itu? Ketua Aula Penekan Iblis adalah yang sebenarnya. Tuan Besar Keluarga Su. Kami buta. Kami buta. Dia benar-benar Master Balai Penekan Iblis. Kami salah. Kesalahan ini terlalu keterlaluan. Jadi ternyata semut yang sebenarnya adalah kami. Seleksi Agun. Dari awal hingga akhir. Kami tidak pernah memenuhi syarat untuk datang. Sekarang, semua ini milikmu. Saya tidak pernah peduli tentang kemuliaan atau kekayaan seumur hidup. Status Anda. 5 tahun lalu, Anda menyelamatkan saya. Sejak saat itu, saya memutuskan Anda adalah orangnya bagi saya. Kakak Mubai. Saya punya satu keinginan. Katakan padaku, aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Saya sudah muak dengan kehidupan bertarung dan membunuh. Sisi hanya ingin bersama Anda dan menjalani hidup sederhana. Adapun keluarga Su dan triliunan aset, semuanya seperti awan yang mengambang. Saya hanya ingin 3 mu tanah subur, sebuah rumah 1 lantai, untuk menghabiskan sisa hidup kita bersama. Longkui, pedang panjang. Biarkan mereka diserahkan kepada yang layak mendapatkannya.